Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Kak Erikson, NIM 2022-11034. Jadi untuk pembuatan video kali ini itu membahas mengenai matkul etika profesi, lebih tepatnya kita bakal lebih membahas mengenai sistem manajemen energi ISO 50001. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu untuk kelompok saya itu ada siapa saja. Yang pertama itu ada atas nama Fidelis Kisnardi Kuncoro Butar, dengan NIM 2022-11031. Lalu ada saya sendiri, Kak Erikson 2022-11034. Dan yang terakhir itu ada teman saya Ridho Hamzah Sagala 2022-11038. Oke, kita bakal lanjut. Oke, mengenai sistem manajemen energi ISO 50001, jalan menuju efisiensi energi. Oke, jadi untuk pengenalan terlebih dahulu, ISO 50001 ini itu merupakan standar internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk membangun dan mengelola sistem manajemen energi yang efektif. Nah, standar ini itu membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang, mengendalikan konsumsi energi, dan juga meningkatkan efisiensi energinya. Oke, nah, mengapa sistem manajemen energi ISO ini penting? Nah, di sini ada 4 poin penting. Pada poin pertama, itu penghematan biaya. Nah, dengan sistem manajemen energi ini, kita itu pengurangan konsumsi energi dapat secara signifikan itu mengurangi biaya operasionalnya. Jadi secara tidak langsung kita tuh dapat lebih menghemat biaya. Nah, untuk yang keunggulan kedua, keunggulan kompetitif. Adopsi ISO 50001 ini itu menunjukkan komitmen organisasi terhadap keberlanjutan dan juga efisiensi energi. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan citra. Nah, organisasi yang menerapkan ISO 50001 ini itu dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka di mata stakeholder. Nah, lalu untuk yang terakhir itu mendorong inovasi. Nah, ISO 50001 ini mendorong organisasi untuk mencari solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi energi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk itu. Kemudian selanjutnya untuk ruang lingkup dan persyaratan ISO 501, yang dimana ruang lingkup ISO 501 berlaku untuk semua jenis organisasi terlepas dari ukuran sektor atau lokasi geografis. Standar ini mencakup semua aspek energi dalam organisasi, mulai dari konsumsi energi hingga efisiensi energi. Kemudian persyaratan ISO 50001 mewajibkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi energi, melaksanakan tindakan, menerapkan sistem manajemen energi, dan memantau kerja. Organisasi juga secara teratur meninjau dan meningkatkan sistem manajemen energinya. Baik untuk selanjutnya, saya Ridwan Sagala dengan NIM 2012-11038 akan mengundurkan diri dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fidelis Kisnardi. Peran kepemimpinan dalam implementasi ISO 50001, di mana pertama komitmen. Kepemimpinan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap efisiensi energi. Lalu ada dukungan, kepemimpinan harus memberikan dukungan penuh kepada tim implementasi. Lalu ketiga, alokasi sumber daya. Kepemimpinan harus mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi. Selanjutnya ada identifikasi aspek energi dan pengendalian operasional, di mana identifikasi aspek energi. Organisasi harus mengidentifikasi semua aspek energi yang signifikan seperti penggunaan energi listrik, gas, air, dan bahan bakar. Lalu ada pengendalian operasional. Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan kontrol untuk mengurangi konsumsi energi di berbagai operasi. Kemudian ada pemantauan. Pemantauan rutin harus dengan untuk memastikan konsisten dan efektif. Selanjutnya ada perencanaan tindak untuk meningkatkan efisiensi energi. Pertama ada menentukan target, yaitu untuk menetapkan target yang realistis dan terukur untuk penghematan energi. Kemudian ada mengembangkan tindakan, merancang tindakan spesifik untuk mencapai target seperti peningkatan efisiensi peralatan, penerapan teknologi energi terbarukan, dan perubahan. Kemudian ada menetapkan tanggung jawab, yang dimana menunjuk individu atau bertanggung jawab dan pelaksanaan tindakan. Kemudian untuk pemantauan, pengukuran, dan analisis energi. Pemantauan pertama, organisasi harus memantau konsumsi energi secara teratur. Lalu ada pengukuran. Pengukuran yang akurat dan berstandarisasi diperlukan untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan. Dan analisis data energi memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Dan studi kasus terapan ISO 5501 dalam perusahaan atau yayasan dan negara. Nah, di sini saya mengambil dari beberapa negara, di mana ISO 5501 ini
adalah standar internasional menetapkan sistem manajemen energi untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja energi mereka. Meskipun tidak ada kasus spesifik ISO 5001 di Indonesia yang dapat saya temukan, beberapa perusahaan dan organisasi di Indonesia telah menerapkan standar ini untuk mengelola konsumsi energi mereka dengan lebih efisien. Salah satu contoh adalah PT Pindo Daily Pulp dan Paper Mills yang berhasil memperoleh sertifikasi ISO 50001 untuk sistem manajemen energi mereka. Ini adalah langkah positif dalam mendukung upaya berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun penyampaian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.